Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, Yesus. Adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi berjumpa dengan kakak di ibadah IHMPA. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Adik-adik, sebelum doa pembukaan, mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Bapa, kami anak-anakmu kembali mengucap syukur. Pada pagi hari ini Bapa, kami akan beribadah IHMPA.
Berkatilah ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahannya, hingga akhirnya bisa berjalan sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh dalam tangan-Mu saja Bapa. Ya Tuhan, ini dari nama-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini di Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai 23. Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai 23. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesisakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di Minggu IMPA tanggal 31 Mei 2020. Kita sudah memuji dan besarkan nama Tuhan, dan sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini terambil dari kitab Yoel. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Namun sebelum itu adik-adik, marilah kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan sudah mempertemukan kami dengan adik-adik layan kami, anak-anak IMPA pada pagi hari ini. Sekalipun kami beribadah dari rumah masing-masing Bapa, tetapi kiranya firman dan Roh Kudus menyertai membimbing kami Bapa.
Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membaca Alkitab kita, dan di minggu pagi ini kita gabung ya adik-adik. Kita gabung anak kecil, anak TK, dan anak tanggung. Karena sesuatu dan lain hal, sehingga pada pagi hari ini kita gabung ya adik-adik. Semoga pada pagi hari ini kita diberkati bersama-sama. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29. Dan juga adik-adik nanti baca ya di rumah masing-masing Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Nanti adik-adik baca di rumah ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Dan pada hari ini kita baca dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, dan marilah kita baca. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 29 adik. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini, terpujilah Kristus. Dalam bacaan kita tadi adik-adik ditekankan pekerjaan roh Tuhan. Pencurahan roh Tuhan kepada umatnya. Bertujuan yang pertama adik-adik agar umat yang dituntun Roh Kudus untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Dan yang kedua adik-adik, agar kekuatan Tuhan menyertai umatnya, sehingga umatnya menyadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan adik-adik. Melalui Nabi Yoel, Tuhan berfirman bahwa untuk mengingatkan bangsa Israel atau bangsa Asyur untuk bertobat dari perbuatan mereka. Mereka tidak menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah berhala. Adik-adik di sini ditekankan bahwa melalui Nabi Yoel Tuhan berpesan kepada bangsa Israel, bangsa Asyur pada saat itu. Tuhan berfirman kepada Nabi Yoel mengingatkan bangsa Israel. Dimanapun adik-adik tahu bahwa bangsa Israel itu dibuang. Karena dia disuruh bertobat, sehingga pada waktu itu dibuang. Dan kembali diingatkan, disadarkan adik-adik pada saat ini bahwa kembalilah, bertobatlah dari kedurhakaan mereka. Bangsa Israel menyembah berhala. Kembalilah dari pembuangan dari Babel dan Persia. Nah, adik-adik di sini kita diingatkan bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada semua umatnya, agar semua umat manusia mendapat penglihatan adik-adik. Seperti pada waktu murid-muridnya, teruna akan mendapat penglihatan. Pada waktu murid-muridnya pada waktu itu berkumpul di suatu ruangan di Yerusalem, dan tiba-tiba Roh Kudus datang di tengah-tengah mereka. Sehingga pada waktu itu adik-adik, Roh Tuhan hadir di tengah-tengah murid-murid pada waktu itu. Dan murid-murid Tuhan Yesus tidak akan diam pada waktu itu. Tetapi dia di dalam rumah waktu itu dia beribadah, berdoa. Dalam rumah itu dia tekun beribadah kepada Tuhan, berdoa.
Bahkan di sini adik-adik kita diajarkan juga kepada adik-adik kita tekun berdoa senantiasa di rumah, membaca Alkitab di rumah, tekun belajar agar adik-adik tidak ketinggalan pelajaran maupun melalui media sosial. Tetapi adik-adik diingatkan bahwa kita senantiasa memperlihatkan roh Tuhan yang sudah dicurahkan kepada kita, yang sudah diberikan kepada kita adik-adik. Kita tekun dalam belajar di rumah, berdoa, membaca Alkitab, rajin beribadah impa setiap hari Minggu, namun pun melalui media sosial adik-adik. Tetapi kita diingatkan kita rajin kepada Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab, kita tekun belajar senantiasa agar apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Karena Tuhan sudah memberikan rohnya kepada adik-adik, bahkan pun kepada semua umat manusia, agar penglihatan Tuhan atau hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita memperlihatkan kepada sesama kita, kepada orang tua, bahwa roh Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan dalam diri adik-adik bersama orang tua selalu membimbing adik-adik dalam menyambut kehidupannya. Dan diingatkan juga adik-adik pada saat ini dalam menyambut hari Pantekosta yang kita ingat rayakan di hari Minggu pada saat ini adik-adik. Yesus Kristus mengingatkan kita bagaimana Yesus Kristus naik ke surga. Dan pada hari yang ke-50, ia mencurahkan roh kudusnya kepada murid-muridnya, bahkan pun juga kepada adik-adik juga yang sekarang ini, bahkan pun kepada semua umat manusia atau umat Kristiani yang berada pada saat ini. Kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu Tuhan mencurahkan rohnya, dia tidak diam pada waktu itu, tetapi dia tekun berdoa, beribadah, membaca Alkitab. Dan di sini juga adik-adik kita diingatkan, kita harus tekun mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Berdasarkan kehendak Allah, marilah adik-adik hidup dalam kehendak Allah, rajin berdoa, membaca Alkitab, rajin beribadah impa di rumah, dan giat belajar. Karena dengan mengikuti ibadah impa di rumah dan giat belajar, karena dengan mengikuti penglihatan yang diberikan Tuhan kepada adik-adik, kita hidup dalam kepedulian. Yang artinya adik-adik tekun berdoa, belajar membaca Alkitab, rajin belajar senantiasa. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan pada saat ini, banyak waktu adik-adik pada saat ini libur bersama-sama dengan orang tua. Pergunakanlah waktu yang ada adik-adik. Janganlah buang waktu yang Tuhan berikan kepada kamu, tetapi pergunakanlah banyak berdoa, membaca Alkitab, rajin, lebih tekun lagi belajar supaya adik-adik tidak ketinggalan. Dan dengar-dengaran kepada orang tua, jangan banyak main game, tetapi pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan kepada adik-adik selama liburan ini. Bahkan pun juga nanti kalau adik-adik COVID ini sudah berlalu adik-adik, semoga adik-adik lebih tekun karena Tuhan sudah mencurahkan roh kudusnya kepada kita. Tuhan sudah mengorbankan dirinya di atas bukit Golgota dan dia naik ke surga. Untuk siapa adik-adik? Untuk kita. Dan akan menjemput kita naik di dalam kerajaan surga. Dimanapun adik-adik diberikan hikmat kebijaksanaan senantiasa untuk selalu tekun dalam doa, membaca Alkitab, rajin, dan selalu membantu orang tua selama Tuhan memberikan napas kehidupan kepada adik-adik. Kita perlu bersyukur adik-adik dalam keadaan apapun. Waktu yang Tuhan berikan kepada adik-adik selama libur, giat belajar, berdoa, membaca Alkitab,
Itulah waktu-waktu yang terbaik untuk Tuhan. Pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan kepada adik-adik selama kita masih ada di dalam dunia ini, adik-adik. Tuhan memberkati adik-adik senantiasa, terpujilah Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, merespon firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini Bapa, karena Tuhan sudah mengingatkan kami pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini, Tuhan sudah memberikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami senantiasa tekun, berdoa, membaca Alkitab, lebih giat lagi belajar, dan tekun dalam Tuhan. Tuhan berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada anak-anak layan kami, sehingga senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Engkau Bapa. Berkati mereka Bapa, dalam masa libur mereka ini senantiasa tekun belajar dan senantiasa mendekatkan diri kepada Engkau Bapa. Kami berdoa juga Bapa buat anak-anak IMPA kami pada saat ini yang berulang tahun. Bahkan pun anak-anak IMPA kami yang dalam keadaan tubuh yang kurang sehat, sakit, pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Yang berulang tahun bersukacita, pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga senantiasa mereka pergunakan dalam kehidupan mereka, mengucap syukur dan lebih mendekatkan diri kepada Engkau Bapa. Bapa, kami berdoa buat kegiatan anak empat kami selama 1 minggu ini Bapa. Tuhan berkati mereka, berkati dalam pelajaran mereka, berkati mereka bersama dengan kedua orang tua mereka Bapa. Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa yang kami alaskan karena Tuhan sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Tuhan memberkati adik-adik. Marilah adik-adik kita terima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan memberkati adik-adik sampai minggu jumpa yang akan datang. Baik adik-adik, pada pagi hari ini tiba saatnya kita masuk di aktivitas ya adik-adik. Kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan dan waktunya kita beraktivitas pada pagi hari ini. Aktivitas pada pagi hari ini, anak kecil, teka dan tanggung sama ya adik-adik. Kita disuruh membuat sebuah video, sebuah lagu tentang buah roh. Ya adik-adik, nanti dengarkan. Lagu sukacita buah-buah Roh Kudus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
Ya, begitu adik-adik. Dan adik-adik juga nanti akan mengikutinya seperti itu. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati adik-adik sekalian.